Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita senantiasa berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya bisa memimpin doa. Oke, baik. Wahid Isnani Salasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Kaifa halukumul yawm? Alhamdulillah khair, masyaallah. Baik. Sabahul khair. Subhanallah, masyaallah. Baik teman-teman, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang berjudul Thalabul Ilmi. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran beserta kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, apa itu Al-Quran, dan kemudian kepada siapa Al-Quran diturunkan, dan kemudian apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi, dan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk senantiasa mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Baik teman-teman semua, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, poin pertama yaitu apa itu Al-Quran. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa itu Al-Quran menurut bahasa? Di sini ada yang bisa menjawab? Oke, baik, Mas Irawan. Tafadhol. Ya. Oke, tayyib. Al-Quran menurut bahasa yaitu Qur'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran pertama kali di muka bumi ialah, ada yang tahu surat apa? Ya, baik. Tayyib. Surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Saya rasa semua sudah memahami ayat-ayat tersebut, kan tapi saya sedikit menjelaskan bahwa Iqra yang Allah sampaikan di sini ialah bukan hanya Allah menyuruh kita untuk membaca, akan tapi Allah menyuruh kita untuk senantiasa membaca, mendengar, melihat, dan memahami semua isi kandungan dan ilmu pengetahuan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Nah, tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat suci Al-Quran ini kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Seperti itu teman-teman. Allah SWT menyampaikan bahwasanya Iqra, bacalah. Oleh karenanya Al-Quran itu ialah bacaan kita sebagai umat muslim semuanya. Di sini kita bisa pahami bahwasanya seluruh apa yang Allah turunkan, seluruh ayat Al-Quran yang Allah turunkan, itu bermakna ialah kita diharuskan untuk memahami, kita diharuskan untuk mengajarkan, dan kita diharuskan untuk senantiasa mengamalkannya dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu teman-teman? Baik, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua yaitu kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab di sini? Baik. Saudara Mas Akbar,
Saudara Akbar, silakan. Oke. Sebelum Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab lain. Apa saja itu? Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Zabur, Allah menurunkan kitab Injil, dan Allah menurunkan kitab Al-Quran. Yang kita tahu bahasanya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yaitu Nabi Daud, dan kitab Injil yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pertanyaannya ialah kapan Al-Quran itu diturunkan ke bumi? Pas waktu kapan? Baik, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai apa? Petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang hak dan yang batil. Di sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa senantiasa memahami isi Al-Quran, dan bagaimana cara kita untuk senantiasa Al-Quran itu ialah benar-benar menempel pada diri kita. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, itulah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini dilanjutkan surat selanjutnya, surat Ali Imran ayat 200. Bahwasanya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Dan tak lupa bahwasanya kita sering mendengar ayat bahwasanya Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyuruh kita bahwasanya wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah khalaqtul jinna, aku menciptakan jin dan manusia untuk senantiasa beribadah padaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang beriman, berusahalah kamu dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah itu mencintai orang bersabar. Kuncinya di sini ialah takwa, sabar, dan salat. Begitu teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, dan tak lupa kita melafadzkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Bila banyak salahnya saya mohon maaf.
Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.